warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Haji Rianto, pembina Yayasan Pendidikan Tuah Bersama Pekanbaru. Dan saya Haja Cuminten MPD, pengurus Sekolah Luar Biasa Pelita Hati Pekanbaru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini hingga Ramadan berakhir. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Rimi Kalteza SPD, Kepala SLB Pelita Hati Pekanbaru, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan segera tiba, sembari sutra penghapus debu, sebening embun penyejuk jiwa, sucikan hati, bersihkan kalbu. Kami keluarga besar SLB Pelita Hati Pekanbaru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Siang diisi kebaikan, malam belajar Al-Quran, Ramadan jadi penerang hati yang mulai remang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat luar biasa, bertemu lagi kita di Ramadan ceria penuh berkah bersama saya Ibu Riri. Alhamdulillah sudah 4 hari puasa kita. Terus kuatkan iman, kuatkan fondasi agar kita sampai ke hari kemenangan. Puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan dahaga, tapi puasa lebih dari sekedar itu. Sahabat kita Salsabila, siswa dari SLB Pelita Hati Pekanbaru kelas 9 SMPLB akan membacakan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatimah. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana malidan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hajadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza salaka ibadi anni wa inni qarib uzibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu ili
ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاكم فالآن بشروهن وابتغون ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah fondasi kita. Puasa kewajiban kita. Tapi puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi puasa lebih dari sekedar itu. Mari kita simak ceramah agama dari Bapak kita, Bapak Kris Setiaji, yang akan menyampaikan ceramah tentang puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih aktif mengikuti kegiatan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran Islam kita bisa membedakan yang hak dan yang batil berkat hidayah Allah SWT. Ananda semua dimanapun Anda berada, hari ini insya Allah adalah malam yang keempat. Barangkali sudah banyak guru ataupun ustadz yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, syarat dan rukunnya, serta hal-hal yang membatalkannya. Ananda sekalian yang berbahagia, semua itu telah kita ketahui, sehingga kita berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya untuk meraih keutamaan itu. Namun, ada hal yang perlu untuk kita berhati-hati. Rupanya juga ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lihatlah betapa ruginya orang seperti ini. Seharian berpuasa menahan lapar dan dahaga dengan tidak makan dan tidak minum, namun ia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari semua itu. Oleh karena itu, berpuasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ada beberapa hal yang perlu kita hindari pada saat berpuasa. Yang pertama, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat di saat seseorang berpuasa dapat menyebabkan amalannya sia-sia. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata nafas.
Nafas di sini mencakup perkataan dan perbuatan maksiat yang dilarang Allah, termasuk berkata-kata kotor dan keji, mendengarkan musik, menonton hal yang tidak perlu, bersendau gurau yang berlebihan, tertawa berlebihan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak menahan lisan dari berkata dusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk perkara yang harus dihindari adalah menfitnah, mengadu domba, menceritakan keburukan orang lain atau ghibah, memanggil orang dengan sebutan yang buruk, mencela, berprasangka buruk, dan memperolok-olok orang lain. Kesemua itu merupakan perkara yang dapat mengurangi nilai puasa kita. Bahkan boleh jadi puasa kita akan sia-sia belaka jika itu terus dilakukan di saat berpuasa. Mungkin sah puasanya karena tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi nilainya tidak ada dikarenakan tidak mampunya menahan lisan dari perkara tersebut. Ananda sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah terlalu banyak tidur. Bulan puasa bukanlah bulan yang untuk bermalas-malasan. Ia adalah bulan ibadah, sehingga hendaknya kita mengisi waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Akan tetapi, jika waktu yang sangat berharga tersebut dipakai untuk tidur dan tidur saja, maka kapan kita akan baca Al-Quran? Kapan kita akan berzikir? Kapan kita akan berdoa atau melakukan perbuatan yang baik lainnya? Tidak mengapa kita istirahat, kita tidur, akan tetapi memang kita niatkan agar kita kuat ibadah di malam hari. Begitu sia-sianya Ramadan kita jika hanya kita hiasi dengan tidur, bukan ibadah kepada Allah. Ananda yang berbahagia, yang keempat adalah jangan tenggelam dalam pembicaraan kosong. Di saat kita berpuasa, jauhilah pembicaraan yang tidak bermanfaat dan mendengar ucapan teman-teman yang tidak berguna. Apakah itu pembicaraan kosong, diskusi hambar yang penuh dengan kelalaian dalam mengingat Allah, cerita-cerita yang tidak bermakna, semuanya itu tidak bernilai, berbahaya, dan tidak bermanfaat. Lebih parah lagi, kalau cerita yang diangkat adalah cerita bohong atau karangan belaka, dan yang lain mencoba menakwil dan menafsirkan. Marilah kita menjauhi pembicaraan kosong dan yang tidak bermanfaat, sebab hanya akan mengeraskan hati kita, membuat lalai dari zikrullah, dan menyebabkan amalan kita sia-sia belaka. Rasulullah bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah tindakannya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Diriwayatkan dalam hadis Tirmizi. Ananda yang berbahagia, yang kelima adalah jauhkan diri dari kelakar, canda, serta berkata keji dan jorok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang senang menyakiti, melaknat, berkata keji dan jorok. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga bersabda, janganlah kalian memperbanyak tawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati. Salah satu ciri kebatilan di masa sekarang adalah apa yang disebut dengan lelucon, atau lawakan yang terkadang untuk membuat orang tertawa, maka diangkatlah suatu cerita dusta, atau si pelawak laki-laki memakai busana perempuan dengan gaya kemayu, dengan tujuan adalah untuk membuat supaya orang bisa tertawa, atau menjalimi lawan mainnya dengan cara memukul, mencoret wajah, dan menghinanya dengan tujuan membuat penonton bisa tertawa. Sungguh, tidak ada kedustaan yang lebih keji selain membuat orang lain tertawa dengan perkara batil. Lebih buruk lagi adalah bila seorang yang mengaku komitmen mencinta Allah dan Rasulnya ikut-ikutan nonton atau melakukannya, sehingga mereka menjadikan kebanyakan waktu di bulan Ramadan sebagai momen untuk bercanda saja. Inilah beberapa perkara yang mesti kita jauhi di saat kita berpuasa.
agar puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, dan agar supaya puasa kita lebih bermakna, berbobot, dan bernilai ibadah. Jadikanlah Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan mengisinya dengan ibadah kepada Allah SWT. Inilah beberapa perbuatan yang harus kita hindari di dalam bulan Ramadan agar puasa kita dapat diterima oleh Allah SWT. Bila ada kesalahan itu murni dari saya, dan bila ada kebenaran itu adalah hakiki dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Bapak Kris Setiaji bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi selama bulan Ramadan. Ambillah yang baiknya, tinggalkanlah yang buruknya. Karena kebaikan itu datangnya dari Allah, kita manusia hanya mampu untuk memperbaiki diri. Akhir kata saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksikan Ramadan ceria penuh berkah di channel SLB Pelita Hati selama bulan Ramadan sebelum waktu berbuka. Dadah.